kayak es, tidak kayak gorengan. Nah dia itu konsumsi itu terus, jadi di jantung itu kayak numpuk lemak numpuk gitu. lemak itu. Tapi kalau yang medis ngomong tuh kayak gak apa lah, tumor, tapi bukan tumor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana, memandu program kesayangan kita bersama, apalagi kalau bukan di program Cukup Pedas yang tayang setiap Senin dan Kamis di Palpres, YouTube Palpres Official. Nah, seperti biasa setiap minggu kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda, tentunya membuat cerita yang berbeda pula. Insya Allah bisa memberikan informasi, edukasi, serta inspirasi bagi kita semua ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, untuk di minggu ini kita masih bahas nih soal pengobatan. Kalau episode kemarin itu kita bahas mengenai bekam. Nah, kalau di episode kali ini kita akan membahas mengenai gurah. Masih bersama Ustadz Aceng. Assalamualaikum Ustadz Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap ya menceritakan mengenai gurah ya? Insyaallah. Oke deh. Oke pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu lama lagi kita akan langsung saja mengobrol dengan Ustadz Aceng. Saksikan terus di Palpres Official. Kalau di episode kemarin kan kita sudah bercerita panjang lebar soal bekam ya. Nah ini sekarang kita akan membahas mengenai gurah ya di episode kali ini. Ini boleh diceritain nggak Ustadz, gurah itu apa sih? Mungkin ada yang belum paham mengenai pengobatan gurah ini. Boleh dijelaskan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurah itu ialah mancing lendir yang dimasukkan dari hidung. Masuk dari hidung. Pertama kali kita dicelentangi dulu. Dicelentang, kita masuki dari hidung. Nanti dia obatnya masuk ke paru-paru, ke jantung, narik lendir. Lendir yang putih-putih. Putih-putih itu yang nyakitin. Yang di belakang kepala, lendir, tarikin, langsung kita untuk muntah. Muntahnya muntahnya. Oh, reaksinya muntah ya, Muntah, Ustadz ya. Oh, jadi posisinya telentang kayak gitu. Iya, kemudian dimasukkan cairan khusus gitu ya. Iya. Cairannya itu apa nih Ustadz? Ustadz sendiri yang meramunya atau bebas kita temuin di apotek atau gimana nih Ustadz? Kamu sendiri. Ramu sendiri. Apa isi? Daun-daunan. Daun-daunan. Asam, sambal cat jeruk. Diracik, cairan ini campur air zam-zam. Oh, campur air zam-zam. Jadi menggunakan cairan itu dimasukkan ke kedua lubang hidung atau satu aja Ustadz? Kedua lubang hidung ya. Oh, jadi memang harus dimasukkannya tuh perlu waktu yang lama ya, maksudnya sampai lama. Paling kita udah masukin kan nanti dia kan reaksi langsung. Langsung reaksi, langsung duduk. Langsung keluar nanti itu. Alhamdulillah. Itu cepat ya. tarikannya tuh. Cepat tarikannya. Gak lama-lama lagi. Oh, langsung ada reaksinya ya. Ada reaksi. Berapa menit itu Ustadz? Kira-kira semenit, 2 menit? Kalau reaksi paling semenit. Semenit ya. Apa yang dirasakan oleh pasien kalau ketika digurau? Mungkin sensasinya apa? Pedes atau sakit? Pas awal mulai sakit masuknya. Masuknya kan sini sakit. Langsung dia udah tuh langsung duduk, langsung muntah. Langsung muntah ya. Oke. Nah, ini sakit apa aja yang bisa disembuhkan dengan metode gurah ini, Ustadz? Alergi, sinus, polip, TBC, sama kalau kita sakit di tenggorokan, pilek tak do baik-baik, sama asma, insyaallah dengan gurah ini, perlahan-lahan penyakit itu, insyaallah hilang. Insya Allah hilang ya. Oh, jadi sakit yang Ustadz sebutkan tadi itu insya Allah bisa melalui gurah ini ya. Perlu proses. Prosesnya berapa lama nih Ustadz? Mungkin tergantung dengan penyakitnya ya mungkin ya Ustadz ya. Mungkin kayak asma mungkin berapa kali pengobatan ya pertemuan Ustadz? Paling kita kasih setiap 2 minggu dia harus digurah lagi. Setiap 2 minggu digurah lagi. Oke. Itu dulu kalau sudah misalnya dia kayak udah ada rasa lain ya itu kan dengan sebelum digurah dengan sesudah dia memakai proses gurah. Nah sudah kalau udah lemaan baru kita proses sebulan sekali. Itu sampai berapa lama akhirnya Ustadz bisa sudah agak baikan atau sembuh nih? Paling pertemuannya kadang 7 kali. 7 kali ya. Alhamdulillah. Sudah alhamdulillah udah
mungkin asmanya bukan hilang apa mungkin nggak kambuh Udah, lagi, hilang benar ya Ustaz? Udah lemah udah. Jadi dia tuh udah ngeplong. Tadinya dia udah, yang asma tadi tidak bisa pakai AC. Kalau dia pakai AC mulai loh. Badannya kan. Nah, alhamdulillah dia udah bisa pakai AC. Insyaallah. Biasanya yang diobati sama Ustadz Aceh nih, yang Ustadz Aceh pernah tangani ya, pasien kebanyakan apa nih yang digura nih Ustadz? Penyakit apa nih? Kadang ada yang penyakit apa tuh? Dilihat sama yang medis. Di jantungnya tuh ada lemak, katanya tuh tumor. Oke. Tapi kita gura, dia keluar semua. Dari itu. Karena apa, kita sejarahnya dulu, apa dia yang dia makan itu. Kayak es, tidak, kayak gorengan. Nah, dia itu konsumsi itu terus. Jadi di jantung itu kayak numpuk lemak gitu. Lemak itu. Tapi kalau yang medis ngomong tuh kayak gak apa lah, tumor. Tapi bukan tumor. Alhamdulillah kita proses gura enak. Lemahan dia kan. Jadi lemak badan apa namanya tuh biasanya tidur nyelentang mengas, pas sudah digura tidak mengas lagi dia. Tidak mengas lagi. Alhamdulillah ya. Oke. Nah ini kalau yang mau mengikuti metode gurah ini persiapannya harus apa nih pasien Pak Ustadz? Ada harus menyiapkan diri atau apa kayak gitu? Mental dulu. Mental dulu ya. Perlu perjuangan. Ya ini cuma pertama. Kemudian apa lagi nih Ustadz sih bisa aja nih. Kemudian setelah mental apa lagi yang harus disiapkan? Mungkin harus dia kondisinya kuat atau lagi sehat kayak gitu. Harus kuat. Insyaallah kalau dia udah kondisinya kuat, berobat insyaallah pasti ada jalannya kan. Biasanya Ustadz selalu menjelaskan dulu nggak sih sama calon pasien? Kan dulu. Apalagi kan yang belum pernah gurah mungkin kan pasti takut kan, bayangan orang ngomong gurah aja pasti aduh perih atau kayak mungkin Ustadz menjelaskan dulu kepada calon pasien ketika berenang ya. Kalau gurah sama kita kelelep. Yang tidak berenang kan, jadi pas masuk banyu kan kayak gitu kan. Nah, jadi kita omongin dulu kalau gurah ini jangan ditahan, diikutin aja, dimelok banyu jalan sampai ke sini baru kita suruh duduk langsung kayak itu. Jadi nggak boleh dilawan ya. Jangan dilawan, kalau dilawan sakit sini. Emang sakitnya zenget, tidak ada lama. Pas awal masuk langsung sakit, tapi kita bantu dengan diurut untuk masuk ini. Itu sebelum digurah ini pasien diapain dulu nih Ustadz? Pakai acara mungkin dipijit dulu kah atau biar rileks nih misalnya? Ada nggak seperti apa langsung digurah kayak gitu? Ya, itu ada bacaan dulu. Dibacain dulu. Kita Fatihah dulu kan. Minta sama Allah mudah-mudahan dengan syariat ini kan sehat kayak itu. Oh iya, jadi Ustadz sebelum digurah itu calon pasien kita harus diapain dulu nih? Mungkin di terapi biar rileks, dipijit-pijit kayak gitu. Apakah seperti itu Ustadz? Kita bacain dulu. Udah bacain, kita gurah. Nanti pas sudah selesai baru kita pijit. Oh, setelah malahan dipijitnya ya? Bukan sebelum kita mau gurah ya? Bukan. Ustadz ya? Jadi kita baca dulu, udah baca kita gurah, kita pijit. Nanti kan kaget kan pas sudah selesai kan kadang tuh palanya nggak sakit. Nah, akhirnya kita pijit, baru kita terapi. Nah, bawa lemahan dia kan. Kayak itu. Ini Ustadz mengobati pasien perempuan dan laki-laki? Kalau untuk gurah perempuan sama laki-laki. Perempuan sama laki-laki ya, karena metodenya cuma hanya dimasukin cairan iya, tadi ya. Kalau cewek kita ngurut. Oh, udah ngurut ya. Kita ngewek bialanya. Nah, ini pengalaman Ustadz mengobati gurah ini, ada nggak pengalaman yang menemukan pasien yang susah untuk diobatin atau susah cara penanganannya, mungkin karena si pasiennya ini agak takut atau cemas, ada nggak Ustadz pengalaman seperti itu? Ada. Jadi dia tuh awal mulanya takut, maju mundur, tapi keluarganya menunjuk semangat terus, alhamdulillah juga lah langsung. Jadi gue penyakit dia sakit apa itu Ustadz? Kayak jantungnya tuh katanya tuh udah bahaya, jantungnya bahaya. Jadi kalau dia jalan selangkah duduk mengas, selangkah duduk mengas gitu. Jadi
jantung itu ada masalah lender. Jadi kita gurah, kita gurah, udah kita gurah tuh, alhamdulillah udah selesai gurah. 3 kali itu, dia berdiri jalan lancar dia jalan. Oh, itu baru 1 kali pertemuan aja? Udah langsung udah lemak. Enakan? Enak kayaknya. Oh, itu akhirnya dia sembuh total berapa kali gurah? Ustadz? 3 kali itu. 3 kali pertemuan udah enak. Sudah normal dianya. Oh, jadi kesembuhan juga tergantung dengan pasien. Dan sakitnya pasien ya. Sudah enak, udah lemakan sekali, tidak ngulang lagi. Ada aja itu. Itu udah apa-apa? Udah apa? Kalau emang dia memang sudah ngerasa lemak, udah apa? Udah apa ya? Mungkin Ustadz ada kiat atau tips menghadapi pasien yang mau digurah tapi masih kayak belum yakin kayak gitu. Ada nggak Ustadz cara meyakinkan pasien kita? Mungkin Ustadz perlu pendekatan dulu atau mungkin Ustadz yang ngajak ngobrol dulu. Ada nggak seperti itu Ustadz? Kita ngobrol dulu, kita tanya dulu kan. Kalau memang dia nak sehat kan, dia berobat. Tidak di pucuk dunia ini kan pasti ada obatnya. Daripada dia tempat yang lain pasti kan diisi, kita kan ngeluarin lender, bukan diisi, tidak. Dan juga kalau dia nak pengen napasnya lemah, lego, itulah digurah. Setelah alhamdulillah yang manggil kita ini berani kan, alhamdulillah. Dia pengen sehat, semangat dia kan. Iya. Gak ada. Ada aja menurut rumah, ngapain? Ada nggak Ustaz yang menemukan pasien yang udah apa ya, parah. udah parah, sudah tuh udah tahu lagi nak kemana dia berobat apa lagi, terus akhirnya menemukan Ustadz Aceng. Ada nggak yang pengalaman seperti itu Ustaz? Ada, keliling dia berobat, keliling berobat sama masih. Jadi putus asa dia. Alhamdulillah ada jalannya kan. Yang namanya usaha nanya terus, dia ketemu lah, dia datang ke rumah. 2 kali pertemuan lah sehat dia. Sehat ya, iya. 2 kali pertemuan. Dia kan apa nama tuh tukang bangunan. Jadi kan ngisep semen kan. Oh iya. Jadi di jantung itu debu semen kan lo, amonia apa kan. Nah jadi alhamdulillah, memang dia pas keluar itu kayak hitam-hitam itu kayak pokoknya aduh kental ya dia keluar tuh, alhamdulillah 2 kali pertemuan sudah sehat ya. Dia di mana-mana udah keliling dia, lalu udah ini lagi kan. Oh seperti itu ya Ustaz. Kalau yang penyakit yang paling parah yang pernah disembuhkan dengan metode gurah ini apa Ustaz? Itu tadi jantung itu tadi asma, sinus, polip, sama alergi. Itu ya bisa disembuhkan dengan gurah. Mungkin yang gejalanya seperti apa nih Ustaz yang bisa dianjurkan untuk gurah bersama Ustadz Aceng ini? Keluhannya mungkin pemirsa cukup pedas, mungkin yang ada yang mengeluhkan apa, ini cocok nih harus digurah. Polip ya. Kalau polip kan kalau kena debu langsung dia polip, sinus, asma, metra juga kan. Nah, insyaallah kalau dengan gurah, alhamdulillah nego. Itu juga kalau dia digurah buntu hidungnya. Karena ngapa? Dia ada lender yang jadi batu. Jadi dia tidak normal di batang, di bawah dalam ini tidak normal. Nah dengan ditombornya dengan gurah, nah jadi alhamdulillah dia keplong. Karena tuh kita ketemu polip yang bisa ditarik, dia punya lender bisa ditarik panjang gitu. Jadi udah kita isi lagi, keluar kayak bola-bola. Kental. Itu mungkin udah menahun ya? Udah bertahun. Ustaz ya? Udah bertahun, udah pakai namanya apa nih? Oh iya, kayak untuk biar melegakan ada pakai pernapasan. Oh, seperti itu. Alhamdulillah yang asma, yang polip lega kan lo. Juga kita kan sesudah gurah kita juga ramuan untuk dia minum. Biar di dalamnya dingin. Suruh dibikin kan. Tapi ramuannya dari Pak Ustadz ya? Bukan, dari pasien. Kita cuma nunjukin ramuan juga lagi dibikin. Oh, kirain Pak Ustadz sudah menyediakan ramuannya, jadi tinggal diseduh aja. Enggak ya. Jadi apa aja nih Ustadz kalau boleh tahu ramuan yang perlu diminum pasien setelah digurah sama Pak Ustadz? Asam jawa, gula merah, kuning telok juga bikin. Minumnya pagi-pagi, bikinnya malam. Pagi jam subuh minum.
Itu sekali sehari cukup? Sekali, Be. Oh, sekali aja. Gunanya apa tuh, Ustadz? Untuk dingin nih. Ini kan panas, sudah gurah kan panas. Di dalam dada ini panas. Jadi diminum itu insya Allah dingin. Ngasem kan dingin nih, sama gula kan dingin nih. Dingin kan di dalam. Nah, kalau untuk gurah ini pengobatannya kalau dianjurkan kapan nih, Ustadz? Apa ada hari? Bukan hari. Mungkin ada waktunya pagi, siang atau malam mungkin lebih bagus galau. Afdolnya kayak gitu. Bagus galau. Bagus galau ya. Oh, udah kate. Iya, kate. Harus di pagi hari atau di malam hari? Bagus galau. Oh, bagus galau ya. Dari jam berapa kan? Dari pagi sampai malam insya Allah. Ini. Nah, kalau kemarin bekam Ustadz udah menguasai, kalau gurah ini juga pasti udah menguasai juga ya Pak Ustadz ya. Tapi pertama bekam dulu ya yang dikuasai oleh Pak Ustadz ya. Bekam dulu. Setelah itu baru lanjut di gurah ya. Nah, kenapa tertarik juga mempelajari pengobatan dengan metode gurah ini, Pak Ustadz? Asal ceritanya kenapa sih? Kalau asal muasal tuh gurah ini memang dari bapak. Oh, bapaknya Pak Ustadz pernah? Iya, memang dari tahun 70 sudah buka gurah. Oh, oke. Iya. Jadi kita tinggal nunggu nih, Bang. Gurah ini memang dulu kan yang namanya gurah ini kan kori. Tidak, yang ngaji-ngaji. Oh iya, yang ngaji-ngaji. Yang ngaji-ngaji. Ada juga yang asma, yang wapo kan. Alhamdulillah dari tahun 70-an bapak sudah buka gurah. Jadi obat ini dibikin sama bapak, tak bis ininya. Oh, turun-temurun ceritanya. Ya. Tapi kenapa Ustadz Aceh tertarik kayak gitu kan dengan pengobatan gurah ini? Karena gurah ini kan banyak pasien tuh ngeluh napas, ngas, ya dengan ini tidak bakso sehat, dengan ini tidak temu jigo. Jadi dengan gurah ini kan memang pas di gurah itu memang sakit awal mulanya, tapi sudah selesai ngeplong, enak napas lega. Tapi untuk metode gurah pengobatan gurah ini nggak bisa sembarangan orang ya Pak Ustadz, harus kita pelajari dulu kan? Jadi kita kan ada sanatnya, sanat itu ada gurunya kan, jadi nyambung, tidak ada basing-basing. Udah main ini mudah, tapi itu terserah itu kan, yang lain kan. Kita ada sanatnya, kita nyambung langsung. Karena bapak tadi pernah gurah ini ya. Guru dengan ini, ini nyambung. Jadi kita ada sanat, tidak ada putus. Ya. Jadi juga ada sembarang orang bisa melakukan gurah ya Pak Ustadznya. Karena di luar sana mungkin ada praktek gurah-gurah liar ya Pak Ustadz juga ya. Jadi pastinya juga harus hati-hati ya. Memilih metode gurah dengan siapa yang melakukannya ya Pak Ustadz ya. Karena kan bisa, kalau salah kan ya bisa urusannya menjadi panjang ya Pak Ustadz ya. Kalau gurah kita kan paling setengah jam. Oh, setengah jam ya? Paling lama setengah jam gurah kita. Emang ada paling lama melebihi setengah jam? Ada yang sejaman lebih. Kenapa itu Pak Ustadz? Ada sejaman lebih. Dan Allah alam itu kan saling lain cara. Setiap terapi pasti ada cara-cara yang lain. Tidak ada sama. Tergantung siapa gurunya. Ya kita nyambut guru ini ya sudah, makin kita megang buca ini. Tidak ada yang saya yang lain, terserahlah dia. Namanya saling lain-lain guru. Tak sama. Siap terapi itu. Beda ya. Beda-beda. Jadi kalau pemirsa cukup pedas tertarik untuk melakukan pengobatan gurah bersama Ustadz Aceh ini bisa menghubungi kemana, atau Ustadz Aceh yang datang ke rumah pemirsa cukup pedas atau gimana ini Pak Ustadz? Kalau saya nih siap untuk jemput bola. Jemput bola ke rumah ya? Ke rumah. Mungkin bisa menghubungi kemana Pak Ustadz? 0812 711 721 99. Insya Allah kami datang ke rumah. Karena kamu pasien itu kadang kan mengas, nggak bisa datang ke rumah, itu. Jadi kita siap datang ke rumah. Kapan? 24 jam, Ustadz? Jangan 24 jam. Malam-malam di rumah tidur. Oh, jam tidur. Kirain bisa 24 jam. Tapi kalau dia datang ke rumah itu siap gak pintu. Iya. Kalau di rumah 24 jam ya. Ya, kita gak pintu. Siap ya. Namanya kita kan kalau ngobrol hajat uang kan pahalanya besar. Iya. Nah, kalau untuk ini ada pemirsa Kupedes bertanya, ini tarifnya berapa nih? Takutnya ntar mahal. Gimana nih soal tarif nih, Pak Ustadz, untuk biayanya? Masalah pengobatan itu insya Allah kita tanpa tarif. Tanpa tarif. Jadi seikhlasnya. Jadi berapapun Ustadz terima ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Oke deh kalau gitu. Terima kasih loh Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Aceh
atas penjelasannya bersama pemirsa Cukup Pedas dalam episode gurah ya kali ini ya. Nanti di episode berikutnya nanti kita ngobrol soal pengobatan yang lainnya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Aceng atas kehadirannya di studio kami. Oke pemirsa Cukup Pedas, itu tadi obrolan kita bersama Ustadz Aceng mengenai gurah. Semoga pemirsa Cukup Pedas bisa mengambil hikmah dan informasi dari obrolan kita tadi ya. Akhir kata di episode kali ini cukup sekian. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.